Mereka, kami atas nama Komisi Hari Raya Gerejawi Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi mengucapkan salam kemerdekaan dimanapun berada untuk Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 bisa berjalan dengan baik karena kasih daripada Tuhan. Dengan tema kemerdekaan pada tahun ini yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk itu, khususnya kita, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, mari bahu-membahu untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekali lagi, mereka. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pengibaran sang merah putih. Debut ini lanjutan? Oh iya. Maju satu langkah nggak? Kepada sang merah putih. Saya, sang merah putih. Hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya.
mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami dengan hari kemudian kekuasaan dan berikan berdasarkan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya dapat 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat alam yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memastikan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Agak menyatu dikit. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka ciptaan H.S. Mutahar.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau maha baik di dalam kehidupan kami, khususnya bangsa Indonesia. Pada hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus bangsa ini dari Sabang sampai Merauke untuk menjalin persatuan dan kesatuan supaya bangsa ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Secara khusus Tuhan, keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi, berkati dimanapun berada menikmati channel 17 Agustus yang kami sudah siarkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, hapuskan dosa kami, berikan kami hati untuk bahu-membahu membangun bangsa dan negara ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Hari ini tanggal 17 Agustus 2022 kita akan beribadah secara online yang akan dilayani oleh Pendeta Dewi Agustina dalam kebaktian syukur HUT ke-77 Republik Indonesia IKP Bekasi dengan tema Tuhan pulihkanlah hidup kami. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memberkati tanah air kita Indonesia memasuki kemerdekaan ke-77 tahun. Amin. Damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian syukur hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini diambil dari Mazmur 80 ayatnya yang ke-20 yang berkata, Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan yang
sepanjang masa, selalu Tuhan sertai. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Pada hari ini, segenap bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan ya Tuhan, yang telah Kau anugerahkan. Hari ulang tahun ke-77 ini memiliki pesan dan makna yang mendalam bagi kami. Banyak peristiwa yang mengajarkan kami untuk tabah dan tetap bertekun. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang begitu panjang. Kami bersyukur meski perlahan dan naik turun, kami telah berada di fase pemulihan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan semangat untuk mengalami pemulihan seutuhnya, terutama hati dan pikiran kami. Kami mau bekerja sama dan saling menopang dalam melanjutkan karya pembangunan bagi bangsa kami, mulai dari pembangunan keluarga dan masyarakat di lingkungan kami masing-masing. Inilah syukur kami ya Tuhan. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Sistem pemerintahan, sistem demokrasi, rakyat dulu bingung kala yang para wakil. Negara jeung agamana oge beda-beda, tapi najan kitu bisa hirup santosa. Pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kali ini akan diambil dari Mazmur 71 ayat 12 sampai 16. Kita akan membacanya secara bersautan. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Kemuliaan bagi Bapa.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta dunia ini, Engkau yang memberikan kepada kami karunia kemerdekaan bagi Indonesia. Dan saat ini 77 tahun Engkau memberkati negeri ini. Kami mau menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami juga mau dikuatkan oleh pembacaan Alkitab saat ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami mendengar, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita, Mazmur 80 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 80 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca, tapi dapat menjadi pelaku firman-Nya yang setia. Haleluya. Hari ini dalam kebaktian syukur hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kita bersyukur karena di hari ini kita dapat mengadakan ibadah bersama. Walaupun Bapak Ibu Saudara menyaksikan bersama dengan keluarga masing-masing di rumah, kita dieratkan dengan kasih Tuhan. Hari ini tema kita adalah tentang Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Dalam bacaan ini kita juga ingin memiliki semangat dalam kemerdekaan yang selama pandemi rasanya baru sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan yang ada mungkin di tempat Bapak Ibu di rumah, begitu ya. Mungkin juga sudah ada yang mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan yang selama pandemi tidak pernah dilakukan. Tapi saat ini sudah mulai kembali dilakukan. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang menjadi panitia 17 Agustusan. Menjadi panitia HUT RI di tempat masing-masing dan mulai merancang berbagai kegiatan untuk mengingat kemerdekaan saat ini. Tentu kita juga rindu euforia perlombaan-perlombaan yang ada. Seperti gambar yang bisa kita lihat pada saat ini, berbagai macam perlombaan-perlombaan yang dulu sebelum pandemi dilakukan dan ramai sekali yang hadir. Saat ini kita mulai kembali dengan segala
keterbatasan, dengan segala prokes mungkin yang ketat begitu ya. Kalau diperhatikan ada berbagai kegiatan perlombaan, Bapak Ibu bisa lihat, mungkin juga Bapak Ibu pernah juga mengikutinya. Kalau di situ ada lomba makan kerupuk, ya, balap karung itu juga. Sekarang dengan situasi pandemi makin kreatif lagi orang menciptakan lomba. Dulu mungkin TikTok belum ada. Sekarang lomba video TikTok itu dimulai, dilakukan juga. Berjarak, tidak ketemu menjadi salah satu pembaruan ya. Perlombaan dari sisi digital yang bisa dilakukan. Nggak perlu ketemu orangnya, nggak perlu kumpul hadir, dikirim videonya, dicek berapa yang komen, berapa yang like. Itu salah satu perubahan perlombaan yang kita alami di masa pandemi. Itu berarti kita berproses berubah, new normal. Perlombaan-perlombaan banyak sekali dilakukan tidak lagi secara langsung, tetapi juga dilakukan dengan variasi yang berbeda. Mungkin itu juga yang dialami Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah kita berupaya untuk berpulih dari situasi yang ada. Kita coba kolaborasi sebelum pandemi dan setelah saat ini kita lewati 2 tahun pandemi, kita tetap masih ada dalam situasi tersebut, tapi coba kreatif dalam proses yang kita jalani. Kita tidak mau merasa terpuruk terus. Kita mau coba lakukan terobosan-terobosan yang lebih kreatif dan inovatif. Artinya setiap orang tidak berhenti pada masa sulit dan bingung ingin melakukan apa. Tapi setiap orang memiliki kreativitas untuk menerobos masa sulit. Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi yang sulit itu juga dihadapi oleh Asaf dalam pembacaan Mazmur kita saat ini. Mazmur 80, kita lihat bagaimana Asaf menyampaikan kesaksiannya dalam keadaan yang runtuh, sulit, tapi ia juga mau tetap memohon perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur 80 ayat 1-4 ada 3 hal yang ingin disampaikan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dalam Mazmur ini yang terjadi konteksnya adalah runtuhnya Israel, membuat Yehuda rentan diinvasi dari semua sudut. Asyur di utara, Mesir di selatan, dan negara-negara Arab di timur. Yehuda kalah jumlahnya dan menjadi tidak seimbang. Asaf melihat situasi yang runtuh ini bisakah berpulih. Asaf menyampaikan mazmurnya. Ungkapan-ungkapan perasaan ketakutan yang mendalam dan keluh kesah ia sampaikan kepada Tuhan. Dan bagian kedua, ia tahu ia datang kepada siapa. Ia datang kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Asaf bercerita, Asaf rindu mendapatkan cahaya wajah belas kasihan Allah. Asaf rindu dipulihkan, tidak hanya untuk dirinya tentunya, tapi juga untuk umat yang bersama-sama dengannya. Israel perlu diselamatkan, Yehuda perlu dipulihkan. Sehingga yang ketiga,
dalam bacaan kita. Asah memohon perlindungan dan pembaharuan hidup dari Tuhan, kerinduan untuk dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, dalam HUT RI ke-77 saat ini kita juga ada dalam situasi antara pengharapan di depan, kapan ya selesai, atau mungkin kita akan terus dalam kondisi yang demikian. Dalam pandemi saat ini, kita juga masih terus diberikan hikmat Tuhan untuk mencari solusi. Kita ada dalam masa antara, masa depan dan saat ini. Kapan setiap kita bebas dari masker? Mungkin itu juga harapan semua orang. Tapi kita juga tetap ada dalam situasi ini. Atau kita akan terus menggunakan masker ini dalam proses pemulihan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, gereja perlu merespons upaya pemerintah. Karena yang berpulih tidak hanya Indonesia sendirian. Pemerintah saja yang respons terhadap situasi saat ini. Tapi gereja juga bersama-sama merespons upaya pemerintah untuk berpulih. Sehingga slogan HUT ke-77 RI adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan ini juga ajakan untuk kita semua dan gereja merespons. Lalu apa yang harus dilakukan gereja? Mari kita turut berpartisipasi menuju era pemulihan bersama. Milikilah, tetaplah beriman di dalam Tuhan. Sekalipun situasi yang sulit, kita tetap beriman di dalam Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan yang akan memberikan pemulihan kepada kita. Lalu cerdas dan kreatif dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita yakin dan percaya bahwa dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan kreativitas kita yang kita miliki, kita tidak mau terjebak dalam situasi sulit. Tapi kita mau merayakan syukur atas negeri ini, atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan. Sekalipun pandemi, kita bisa cerdas dan kreatif. Dan kita memohon, Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Tuhan, pulihkanlah negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 yang berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sementara persembahan dilakukan, akan kita iringi dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah, bait 1 hingga 3. Syukur atas bila
atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama menaikkan doa persembahan dan syafaat, lalu setelah itu diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas negeri yang Engkau berkati ini. Syukur kepadamu atas persembahan yang terhimpun. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan di gerejamu, dan kiranya kasih Tuhan yang akan menaungi setiap orang yang mengelola persembahan ini. Ya Bapa yang penuh kasih, syukur kepadamu bahwa kami juga boleh tinggal hidup di negeri ini. Kami berdoa atas kemerdekaan yang sudah Tuhan karuniakan 77 tahun. Tuhan sertai negeri ini. Kami berdoa kiranya pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan sertai, Tuhan tolong agar apa yang dikerjakan, kebijakan-kebijakan yang mendatangkan pemulihan bagi masyarakat, Tuhan yang akan memberkati. Ya Bapa, kami berdoa untuk sistem pendidikan di negeri ini, Tuhan sertai. Kami berdoa untuk sistem kesehatan, politik, dan ekonomi di negeri ini, Tuhan sertai. Kami berdoa untuk sistem peradilan yang berjalan di negeri. Tuhan juga menyertai. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengabdi bagi negeri. Mereka yang berjuang, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk hidup jujur dan adil. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi TNI Polri, Tuhan sertai. Bahkan dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam kepolisian, damai Tuhan melingkupi, dan Tuhan pun akan menunjukkan keadilan dan kebenaran bagi kami. Kami berdoa bagi setiap karyawan yang bekerja, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Tuhan sertai dalam karya baik yang dikerjakan. Kami berdoa untuk setiap ragam profesi yang ada. Mereka juga bekerja. Kiranya kasih Tuhan menaungi. Kami berdoa bagi mereka yang menanti pekerjaan, mereka yang berupaya mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus menuntun hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, Tuhan sertailah mereka. Kami berdoa bagi kaum lansia, di masa tuanya mereka disertai oleh Tuhan. Kami juga berdoa dalam pelayanan yang dilakukan di gerejamu, GKP Jemaat Bekasi, Bajem Cigelam, dan Pos Tambun. Tuhan berkati tiap orang yang melayani. Damai Tuhan beserta mereka. Kami berdoa untuk kehidupan bermasyarakat kami di negeri ini. Relasi kami dengan umat agama lain, relasi kami dengan tetangga di sekeliling kami. Tuhan Yesus yang menyertai kami dan mampukan kami Tuhan menjadi saluran berkat, sehingga kasih Tuhan dinyatakan melalui kehadiran kami, dan kami pun juga dapat menyatakan berkat-Mu di tengah-tengah aktivitas kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, agar keluarga kami juga bersyukur tinggal hidup di negeri ini. Dan kami bersyukur atas semua alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan
Inilah doa kami yang kami bawa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama kami akan menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita atas negeri ini, dan kita nyanyikan bahwa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara dan segenap bangsa Indonesia dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikianlah kebaktian syukur HUT ke-77